Humas RSUD Jombang menyapa. Kali ini kita akan memperbincangkan topik atau tema yang sangat menarik, yaitu tentang osteoartritis lutut atau disingkat biasanya dengan OA lutut. Kali ini saya akan membahas tema ini dengan dokter spesialis dari Poliortopedi RSUD Jombang. Beliau adalah Dr. Taufan Mulyo SPOTD. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat dokter ya? Alhamdulillah sehat. Osteoartritis ini sendiri sebenarnya adalah suatu penyakit kronis yang melibatkan atau disebabkan karena adanya kerusakan tulang rawan sendi, di mana tulang rawan sendi tersebut bila mengalami kerusakan akan memacu proses peradangan. Karena proses peradangan itulah yang nantinya akan menyebabkan gejala-gejala seperti nyeri, kemudian kaku, kemudian juga ada keterbatasan ruang gerak sendi. Yang paling banyak dikeluhkan dari pasien, terutama OA lutut ini, yaitu keluhan karena nyerinya. Itu yang sering bikin pasien berobat ke rumah sakit atau mencari pengobatan karena nyerinya. Sakit ya. Sedangkan kalau untuk istilah pengapuran sendiri, itu memang terjadi pengapuran pada osteoartritis pada sendi-sendi. Cuman sebenarnya semua orang itu akan mengalami pengapuran. Pengapuran itu sebenarnya proses normal, di mana mungkin kalau kita lihat di ronsen itu seperti jadu seperti itu, tapi itu bukan yang menyebabkan osteoartritis atau nyerinya, tapi itu merupakan proses memang alami dari tubuh, terutama yang terjadi pada pasien yang sudah usianya sudah lanjut. Jadi kalau orang berkata pengapuran terus nyeri, sebenarnya kurang tepat istilah seperti itu. Jadi gejala yang paling sering dirasakan pasien pertama kali itu nyeri. Terutama bila osteoartritis itu dia mengenai sendi-sendi yang menopang tubuh, seperti sendi panggul, kemudian sendi lutut atau sendi engkel. Juga bisa disertai dengan kekakuan. Jadi misalnya tadinya dia luas sendinya bisa lurus dan nekuk maksimal. Karena OA ini dia akan terjadi gangguan untuk pertama nekuk atau meluruskan maksimal. Keluhan ini biasanya akan sangat mengganggu bila pasien ini seorang muslim yang mengerjakan sholat ya. Karena sholat itu kan butuh, terutama saat duduk tahiyat itu kan harus bisa nekuk. Nah itu biasanya pasien mulai merasa terganggu karena kok kaku nggak bisa seperti itu. Atau bisa juga pasien itu merasakan sendinya itu seperti bunyi, seperti ada sensasi kerek gitu waktu digerakkan. Iya, aku seperti itu. Biasanya pasien juga sering mengeluh, kok dok ini kaki saya kok buat nekuk Seperti ini. Ya, walaupun belum sakit, kadang sudah mulai ada gejala seperti itu. Tapi kalau yang keluhan seperti bunyi seperti itu belum tentu dia OA. Karena bisa penyebab lain juga, misalnya kerusakan ligamen dan lain-lain. Belum tentu ya. Iya, betul. Jadi istilahnya kalau di kedokteran disebut idiopatik. Jadi kok tidak ada jatuh, tidak pernah luka, atau tidak pernah kok kakinya tidak bengkok, tapi kok tahu-tahu dia nyeri seperti itu. Nah itu bisa disebut dengan OA primer, yang biasanya ini mengenai pada pasien-pasien yang usianya sudah di atas 50 seperti itu. Ada juga yang disebut dengan OA sekunder. Jadi OA sekunder ini OA yang disebabkan karena ada penyakit pencetusnya. Misalnya pernah cedera lutut sehingga menyebabkan penyebabnya yang lain. Penyebabnya
kalau dirunut ke belakang itu ditanya pasien, oh ternyata dari pernah cedera lututnya, Pernah sakit sebelumnya iya, gitu ya. ada misalnya dia riwayat kencing manis seperti itu, atau kakinya memang dia dari lahir kelainan bengkok bentuk X atau bentuk O seperti Bisa itu ya? Iya, itu bisa. Dan yang sering ditemui juga itu karena kelebihan berat badan. Obesitas. Ya, obesitas. Terutama ini berkaitan dengan sendi-sendi yang menopang tubuh seperti lutut, seperti itu. Karena semakin berat seseorang, tentu berat yang ditumpu atau Beban berat. ya, beban yang ditanggung sama lutut. Bukan beban hidup ya tapi. Ya sama. Oke. Ya, Itu jadi- tadi faktor-faktor resikonya. Ya, sama juga yang tidak bisa ya kita rubah itu usia dan jenis kelamin. Oh. Untuk pasien yang sudah berusia di atas 50, kemudian wanita itu lebih sering terkena OA. Walaupun orang muda pun bisa terkena OA seperti itu. Jadi Bisa ya? Iya, bisa. Terutama kalau dia punya kelainan bentuk kaki atau dia ada riwayat cedera ligamen seperti itu. Ya, ya. Prevalensi, kemudian ya secara statistik memang penyebab tersering adalah OA Iya. atau osteoartritis. Cuman tidak menutup kemungkinan juga pasien ini nyeri lututnya disebabkan hal yang lain. Misalnya karena ada kerusakan ligamen atau ada patah tulang, atau bisa juga karena ada kelainan metabolis seperti asam urat. Ya, Oh. asam urat itu kalau dia tinggi itu dia juga bisa tertimbun di sendi. Iya. Ya, sehingga dia juga bisa menyebabkan nyeri seperti itu. Atau ada juga penyakit yang disebut rheumatoid arthritis. Oh. Jadi suatu penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh kita itu error sehingga dia menyerang tubuh kita sendiri, dan yang sering diserang itu adalah sendi. Iya. Sehingga itu nanti dia akan menyebabkan nyeri sendi sama seperti OA. Nah, oleh karena itu kita juga harus menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan itu, karena secara Pemeriksaan klinis ya, dulu ya. pertama tentu dari pemeriksaan klinis ya, dari keluhan pasien bagaimana, apa yang dikeluhkan. Biasanya kalau untuk osteoartritis sendiri ini keluhan klasiknya pasien itu ya yang rata-rata dia akan mengalami ini kalau dia kena OA gitu. Oh. Terutama biasanya keluhannya terasa kaku di pagi hari, terutama saat bangun tidur seperti itu. Tapi kakunya ini tidak lama, biasanya saya 10 menit atau kurang dari setengah jam. Kembali lagi ya? Gitu. Iya, dia udah Normal lagi. nanti dipakai aktivitas Normal lagi. kakunya berkurang. Atau ada keluhan nyerinya kalau untuk OA dia biasanya bersifatnya gradual, atau nggak langsung nyeri hebat gitu, tidak. Tapi misalnya tadinya masih bisa dihiraukan, tapi makin lama sebulan 2 bulan tuh nyerinya makin bertambah. Nah, itu khasnya OA seperti itu. Kalau RA dia yang rheumatoid arthritis itu lebih berat biasanya keluhannya, terutama kakunya bisa sampai lebih dari setengah jam. Kemudian nyerinya juga bertambahnya itu cepat, nggak pelan-pelan seperti OA seperti itu. Kemudian juga kita perlu periksa terutama daerah sekitar lututnya, apakah di sana ada tanda-tanda dia pernah mengalami cedera seperti ada bekas luka, kemudian ototnya apakah ada kelemahan, ada pengecilan otot, dan yang paling penting adalah tanda apakah dia memiliki kelainan pada ligamen. Karena ini dapat berefek jangka panjang yang menyebabkan OA bila dia mengalami kelainan pada ligamen. Bisa karena dia cedera atau memang kelainan dari lahir seperti itu. Nah, kemudian kalau pemeriksaan klinis sudah mengarah ke sana, kita juga perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjangnya yang rutin kita lakukan itu adalah ronsen untuk sendi lutut. Nah, cuma untuk
concern sendi lutut ini sebenarnya yang valid itu pasien harus dalam posisi berdiri. Cuman memang pada kondisi-kondisi tertentu pasien ya dia tidak bisa. Cuman kalau untuk menilai seberapa level kerusakannya, terus derajatnya bagaimana, pasien itu diharuskan dalam posisi berdiri. Ya. Salah satunya itu untuk menjaga berat badan tetap proporsional. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa berat badan kita itu sudah proporsional atau belum? Gitu. Caranya salah satunya itu menggunakan indeks massa tubuh. Jadi ada rumus sederhananya itu dengan cara berat badan kita dibagi tinggi badan kita kuadrat. Jadi contohnya misalnya berat badan kita 50, kemudian tinggi badan kita 165 gitu. Nah, jadi nanti 50 dibagi 165, tapi ya dalam meter itu kan berarti 1,65. Ya, jadi 1,65 kuadrat. Nah, jadi 50 dibagi hasil itu ya kurang lebih sekitar 18 kalau hitungan sekitar itu. Nah, itu masih batas aman karena batas aman menurut WHO itu 18 sampai 24,9. Yang dapat meningkatkan resiko terjadinya OA lutut itu bila berat badan lebih sama dengan 25. Nah, jadi kalau ngitung di rumah terus dapatnya 26 ya hati-hati. Harus dikecilin ya. Ya, karena terlalu berat. Karena menurut penelitian itu penambahan berat badan terutama yang di atas 25 tadi IMC-nya itu signifikan mempengaruhi resiko terjadinya osteoartritis ya. Jadi pertama itu kita harus menjaga berat badan tetap proporsional ya dengan cara mengatur makanan, terus beraktivitas. Kalau kita usianya sudah di atas 50, itu memang pilihan untuk aktivitasnya misalnya untuk menjaga berat badan kita tetap stabil itu sudah bukan yang high impact. Maksudnya high impact itu contohnya kayak aerobik yang loncat-loncat, basket itu sudah tidak seperti itu. Tapi pilihlah olahraga yang low impact. Sederhana. Ya, low impact itu gampangnya kaki kita itu tidak ada gerakan yang di udara dua-duanya. Nah, contoh kalau seperti jalan santai, kemudian sepeda statis seperti itu. Nah, kemudian juga kita harus ada latihan-latihan yang memang untuk menguatkan otot-otot kaki. Ya, otot-otot kaki itu yang dikuatkan bukan hanya otot yang sekitar lutut aja, tapi secara keseluruhan. Karena berat badan kita tumpuannya itu kan mulai dari pinggul sampai ke kaki bawah itu menahan semua, jadi semua harus dikuatkan. Nah, latihannya itu ada yang disebut latihan fleksibilitas. Ya, latihan fleksibilitas itu fungsinya untuk menjaga ruang gerak sendi tetap full, tetap penuh. Ya. Kemudian juga ada latihan yang disebut latihan endurance atau latihan untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Ya. Contohnya latihan endurance itu bisa dengan sepeda statis atau berenang seperti itu. Tapi pilihlah yang low impact atau senam, tapi senam yang tidak loncat-loncat gitu. Dan juga perlu kita lakukan latihan strengthening atau penguatan otot-otot. Ya, untuk gerakan seperti ini sebenarnya banyak sekali, apalagi sekarang kita sudah terfasilitasi dengan YouTube seperti kita melakukan kata kunci penguatan otot kaki seperti itu latihannya itu udah tersedia banyak. Ya, memang nanti tinggal dipilih yang sesuai sama kita. Nah, itu bisa nanti dikonsultasikan ke dokternya, dok, ini yang cocok buat saya, usia saya dengan seperti ini, itu latihannya yang mana. Seperti itu. Kemudian juga kalau usia sudah mulai di atas 50 itu biasanya kan sudah ada keluhan, penglihatan mulai berkurang seperti itu, atau
keseimbangan juga mulai terganggu. Itu harus berhati-hati agar tidak terjadi jatuh dan cedera yang mengenai lutut seperti itu. Jadi modifikasi tempat tinggal kita tuh juga sebenarnya penting karena efeknya itu tangga nanti, gitu ya. Tangga, kamar mandi seperti itu. Kemudian kalau penglihatan sudah mulai kabur ya harus diperiksa ke dokter mata supaya jangan nanti kepleset atau kesandung, kemudian resiko di lututnya ya. Itu nanti juga bisa memicu terjadinya OA seperti itu. Kita lihat ronsennya, wah ini langsung harus ya, tidak seperti itu. Jadi tetap keluhan pasiennya apa? Kadang banyak juga yang ronsennya sudah derajatnya 4 misalnya, emang terburungnya itu 4, tapi pasiennya ya keluhannya masih nyerinya kalau pas aktivitas yang berat seperti atau jalan agak jauh, ya itu kita sesuaikan. Sebaliknya ada yang ronsennya itu masih derajat 1, masih ringan tapi udah kesakitan sekali pasiennya itu, ya itu harus kita sesuaikan juga. Nah untuk terapinya sendiri itu biasanya kita bagi jadi 3. Yang pertama terapi non farmakologis atau non obat-obatan. Ini justru yang paling penting ya, karena non obat ya. Non obat. Kenapa? Karena kalau harus obat-obat terus ya kan nanti ke ginjal, ya. Malah menjarah yang lain. Ini yang kita kejar. Jadi pasien itu kadang ada yang mau instan, tuh saya mau minta obat yang paling bagusnya nggak langsung sembuh. Iya, salah ya seperti itu ya. Justru yang paling penting adalah terapi non obat. Ya, karena penyakit ini sifatnya kronis, pengobatannya pun tidak bisa langsung instan terus sembuh hilang. Langsung hilang. Ya. Jadi kalau terapi non obat ini itu dia terdiri dari pertama memodifikasi gaya hidup, yaitu menjauhi atau menghindari aktivitas yang memicu terjadinya sakit. Contoh sederhananya misalnya pasien terbiasa duduk lesehan, duduk di lantai. Nah itu kalau dia duduk di lantai pasti dari posisi berdiri dia mau duduk, dan posisi sebaliknya dari duduk di bawah mau berdiri dia akan melewati fase jongkok. Nah fase jongkok itu sangat membebani lutut. Nah, itu akan memperparah keluhan atau akan memicu terjadinya proses radang yang lebih. Nah jadi pasien-pasien kita atau masyarakat kita itu kan sering misalnya acara di RT lesehan gitu kan, jagongan gitu ya, dia harus dan posisi ini berdiri. Tahu juga seperti WC, nah mulai usia 40-50 ya sudah harus ganti harus yang duduk harus WC duduk karena membebani sekali seperti itu. Nah kemudian aktivitas naik turun tangga harus dikurangi itu ya. Terus membawa beban berat, dan aktivitas yang hobi olahraga itu juga sudah harus disesuaikan. Sebelum OA misalnya senangnya main futsal usia udah 50 gitu ya, atau bulu tangkis yang masih loncat-loncat ya harus sadar diri ya. Karena memang ya pertama itu memodifikasi ya, terus yang selanjutnya yang tadi sudah disebutkan juga berat badan itu harus kita jaga. Kembali lagi berat badan. Coba dihitung berat badannya aman nggak, gitu. IMT-nya aman nggak? Nah, kalau udah 25 ya ini warning karena harus diturunin. Banyak pasien itu setelah kita sarankan menurunkan berat badan, keluhannya banyak berkurang. Seperti itu. Kemudian juga bisa melakukan penguatan atau latihan penguatan yang tadi saya jelaskan, latihan penguatan otot, kemudian latihan untuk stretching, kemudian menjaga fleksibilitas dari lutut sendi. Ya banyak sekali, kalau mau googling itu nyari mudah sekali. Terapi non obat. Iya, kan. Yang terpenting itu juga untuk menguatkan otot. Kenapa?
kok ini sendi saya yang sakit, kenapa otot yang sudah dikuatkan? Karena pasien tanya gitu. Nah, jadi efeknya itu secara langsung sebenarnya. Kalau otot kita lemah, di mana sendi itu yang memegang kan otot, yang menggerakkan otot. Jadi kalau sendi kita lemah, otomatis waktu kita melakukan gerakan harusnya dia halus seperti ini. Kalau otot kita lemah, jadi gerakannya menambah gesekan juga. Dan kalau otot kita kuat, beban, goncangan itu terserap sama ototnya itu lebih efektif, sehingga bisa mengurangi tekanan ke sendi seperti itu. Jadi sakit perut gitu kan. Bertambah lagi sakitnya nanti. Jadi memang sering pasien itu kadang sudah dapat obat dari dokternya gitu, terus oh udah enak nih, udah nah satu dokter lagi, nanti kalau sakit nggak beli, kadang beli terus sampai lama. Nah itu udah kena segala macam, perut, lambung segala macam masih baru bermasalah seperti itu. Jadi memang sudah enak dia nggak mau latihan, seringnya gitu. Jadi salah, paradigmanya salah. Jadi harusnya yang dikuatkan adalah latihannya dulu, baru nanti kalau tidak mencukupi itu tambah obat. Dan obat pun kalau nyerinya sudah mulai enak harus dikurangi penggunaannya. Harus kembali lagi ke yang normal tadi ya. Jelas itu. Nah kemudian kalau dengan obat minum, obat oras juga sudah maksimal, tapi nyerinya masih belum bisa teratasi. Ada terapi yang diinjeksi ke dalam lututnya langsung ke sendinya. Ya itu obatnya yang biasanya disuntikan adalah obat anti peradangan. Ya atau juga bisa obat namanya viscose suplemen. Jadi untuk menambah kekentalan cairan sendinya. Disuntikan dok? Ya disuntikan langsung ke dalam sendinya. Cuman ya karena ini melakukan tindakan penyuntikan ke dalam sendi itu memiliki resiko. Salah satu resikonya adalah infeksi. Ya karena kita kan memasukkan bedah ke dalam sendi. Karena sendi itu kan dia ruang tertutup steril, sedangkan jarum itu kan dari luar masuk. Ya. Yang bisa meningkatkan resiko infeksi kalau pasien ini punya kencing manis. Seperti itu. Jadi kalau pasien-pasien dengan kencing manis ini harus hati-hati. Misalnya kita dok saya suntikan gitu. Ini harus tahu resikonya seperti itu. Dan suntik ini pun tidak menjamin terus hilang nyerinya gitu, enggak. Kadang dia hanya bisa bertahan berapa minggu atau bahkan paling lama paling hanya 3 bulan, 4 bulan seperti itu, dan tidak bisa terus menerus disuntiknya. Biasanya amannya ya setahun itu hanya maksimal 3 kali seperti itu. Nah kemudian kalau dengan terapi obat, dengan terapi non obat itu sudah maksimal, dosisnya juga sudah maksimal, sudah rutin, tapi tetap tidak teratasi. Ya kemudian dari hasil ronsennya juga memang dia sudah grade-nya sudah grade 3, 4 yang sudah berat. Pilihan terakhirnya adalah terapi operasi. Ya, bila memungkinkan. Tapi, nah karena kondisional itu. Ya. Melihat kondisi pasien juga. Ya betul. Misalnya pasien punya penyakit komplikasi lain-lain, misalnya kencing manis, terus sakit liver, ginjal, segala macam ya, itu tidak memungkinkan kita lakukan operasi. Nah, jadi kenapa pada akhirnya bila berat sekali terus tidak bisa teratasi dengan obat, kita harus operasi. Karena bila menggunakan obat terus, efek sampingnya nanti besar. Nah, sehingga kalau memang memungkinkan, ya kita lakukan operasi, yaitu operasi pelapisan sendinya. Ya, jadi orang kalau ada dengar operasi kan wah ngeri gitu, operasi diganti sendi lututnya. Sebenarnya enggak se-horor itu ya operasinya itu. Ketakutan nanti. Ya, karena yang rusak itu kan tulang rawannya. Ya, tulang rawannya itu nanti yang diganti sama implan, jadi dilapisi seperti itu. Dilapisi tujuannya agar bagian yang
bergesekan atau melumpuh antara tulang paha dan tulang kering, itu dia jadi terlapisi tulangnya, nggak langsung tulang ketemu tulang sehingga menyebabkan nyeri itu, sehingga nanti implan ketemu implan. Nah itu harapannya dengan mengganti atau melapisi sendi itu nyerinya dapat berkurang, kemudian fungsinya bisa normal lagi. Ya. Cuman memang yang perlu diketahui untuk operasi ini atau yang disebut dengan TKR sebutannya, itu dia punya masa, punya istilahnya ya kayak onderdil itu kan ada masa ausnya gitu ya. Jadi nggak selamanya gitu. Rata-rata bertahan 10 sampai 15 tahun. Itu tergantung pemakaian. Maksudnya tergantung pemakaian. Ya kalau pasiennya sudah tidak terlalu aktif, kegiatannya hanya bisa bertahan lama itu bisa lebih lama. Kalau pasiennya aktif sekali, masih sehari ya itu akan memperpendek seperti itu. Nah, kebetulan untuk operasi ini sudah bisa kita lakukan di RSUD Jombang untuk operasi pelapisan. Bisa langsung ke sini ya? Ya bisa. Nanti kita lihat apakah memang sudah perlu dilakukan ini, karena ini tindakan yang terakhir. Jalan terakhir. Jadi kalau ada pasien awal lutut nggak langsung kita operasi, justru latihannya dulu, terus kita coba ada fase-fasenya ya. Iya. Kalau itu sudah mentok, baru yang terakhir kita tawarkan. Kalau memang memungkinkan untuk operasi ya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi, mungkin saya bisa sedikit berpesan bahwa seperti pesan orang tua kita bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, karena kalau sudah sekali terkena ini biasanya penyakit ini akan sifatnya progresif. Jadi maksudnya progresif akan bertambah berat gitu ya. Jadi selagi kita belum terkena ini, sebaiknya kita lakukan pencegahan seperti yang tadi saya sudah jelaskan dengan latihan, kemudian mencegah atau menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa mencetus atau menyebabkan penyakit ini. Nah itu mungkin pesan saya seperti itu. Dan bila mulai sudah ada gejala, misalnya mulai terasa nyeri seperti itu, jangan diabaikan. Langsung bisa ke RSUD sini ya. Bisa nanti konsultasi. Langsung ke poli ortopedi. Ya. Karena kalau sudah terkadung berat, ya nanti pengobatannya juga lebih rumit, lebih lama. Karena kalau masih awal-awal itu biasanya masih grade awal, pengobatannya bisa lebih simpel, penyembuhannya juga lebih baik. Jadi kalau sudah mulai terasa langsung bisa ke ya, poli ortopedi RSUD Jombang. Bertemu jenengan ya.